Satpol PP Kota Semarang kembali melanjutkan pembongkaran bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Es, Kelurahan Sawah Besar, Kecamatan Gayam Sari, Semarang. Dari ratusan bangunan PK liar di sepanjang bantaran Kali Es, saat ini masih tersisa satu bangunan. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, berharap normalisasi Kali Es dapat segera diselesaikan agar pembangunan di Kota Semarang dapat dipercepat. Seorang ayah di Demak tega memperkosa anak tirinya yang masih berusia 15 tahun. Aksi bejat pelaku diketahui oleh ibu korban yang curiga saat malam hari suaminya masuk ke kamar anaknya. Di hadapan polisi, pelaku membantah merencanakan aksi pemerkosaan tersebut dan beralasan aksi pemerkosaan dilakukan secara spontan karena jengkel sudah 4 hari tidak diberi nafkah batin oleh istrinya. Tim Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang meringkus komplotan pelaku gendam yang beraksi di pusat perbelanjaan dengan mengincar sasaran wanita yang tengah berbelanja sendirian. Dalam aksi terakhirnya, komplotan ini berhasil menguras isi ATM kedua korban. Bahkan salah satu rekening korban dikuras hingga 50 juta rupiah. Mereka itu selama ini dari pihak korban percaya bahwa telur dipecahkan. Polsek Gamping dan Polsek Mati Sleman menangkap seorang DPO kasus pemalsuan dokumen. Namun saat melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Temuwuh, Balai Catur, Gamping, polisi mendapatkan 25 orang terlibat perjudian dadu. Selanjutnya, ke-22 orang tersebut bersama barang bukti berupa lembar kertas untuk pasang judi, dadu, batok, dan sejumlah uang tunai disita sebagai barang bukti. Dari 25 orang yang dibawa ke Polsek Gamping itu, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk 1 orang pemilik rumah yang menjadi penyelenggara. Satreskrim Polres Grobogan berhasil menangkap 2 pelaku penipuan ratusan juta rupiah dengan modus penggandaan uang dengan mendatangkan uang dari alam gaib setelah korban menyerahkan syarat yang telah ditentukan. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan dan sarana untuk meyakinkan korban. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 378 KUHP. Oh, misalnya kerdus. Biasanya akeh ngono. Uangnya kalian sendiri ya. Polres Kudus mensterilkan sejumlah gereja. Selain sterilisasi, pengamanan gereja juga akan ditingkatkan menyusul kemungkinan adanya ancaman teror. Pengurus gereja mengapresiasi pihak kepolisian dalam pengamanan ibadah di perayaan Paskah. Pihak gereja juga membatasi jumlah jemaah yang hadir, hanya sepertiga dari kapasitas, dan sisanya beribadah secara daring. Polres Banjarnegara melakukan penyisiran ke 37 gereja. Polisi juga menerjunkan anjing pelacak untuk mencari barang-barang berbahaya. Personel gabungan juga ditempatkan di sekitar gereja untuk memperketat pengamanan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi teror dan gangguan keamanan pada perayaan Paskah. Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan pengamanan pasca serangan aksi teror di Mabes Polri. Kapolda juga meminta masyarakat Jawa Tengah tetap tenang. Kepolisian Resor Temanggung meningkatkan kewaspadaan dengan memperketat pengamanan di pintu masuk gedung Mapolres dan Mapolsek. Dengan bersenjata lengkap, alat detektor, dan penambahan personel jaga ini sebagai bentuk antisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti serangan teror. Setiap tamu yang masuk ataupun keluar wajib dilakukan pemeriksaan mendetail, mulai dari identitas, keperluan, dan pemeriksaan barang bawaan menggunakan metal detektor. Meski ada peningkatan pengamanan, pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat seperti pembuatan SKCK dan SIM tetap berjalan normal.